Haleluya. Puji Tuhan. Bersyukur, terima kasih kepada Tuhan, karena hanya oleh kasih kemurahannya kita sekarang ada di dalam kasih Tuhan. Walaupun saat ini kita sedang menghadapi situasi dunia yang penuh dengan kekhawatiran, di mana anak-anak Tuhan sekarang ini harus stay at home. Sudah sekian minggu kita berada di dalam rumah masing-masing, melakukan segala kegiatan kita, baik pekerjaan kita, anak-anak kita punya sekolah, maupun ibadah kita dilakukan di dalam rumah. Nah, dalam kondisi seperti ini, ada saat-saatnya kita merasa stres, tertekan, bahkan merasa kesepian, bahkan terhilang dari komunitas atau grup teman-teman kita. Tetapi dalam keadaan seperti ini, kita ada di rumah kita masing-masing, kita harus juga bersyukur bahwa kita masih boleh lagi menyembah Tuhan, memuji besarkan nama Tuhan, bahkan kita masih boleh dengar firman Tuhan. Pada saat ini saya bersyukur, terima kasih kepada Tuhan karena Dia memberikan kita firman-Nya yang menjadi sumber kekuatan bagi kita menghadapi situasi yang ada. Kita harus tetap percaya bahwa Yesus sangat mengasihi kita dan selalu mau menolong kita. Kita harus tetap percaya juga bahwa Yesus itu setia kepada janji-janjinya. Kita ini adalah biji matanya Tuhan, dan karena itu Dia pasti melindungi kita dan menjaga kita. Puji Tuhan. Pada saat ini saya ingin berbicara tentang darah Yesus, yaitu tentang kuasa darah Yesus bagi orang-orang yang percaya. Di dalam Kisah Rasul pasal 20 ayat 28, firman Tuhan berkata demikian. Karena itu, jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Dari ayat ini saya memperhatikan tentang kalimat yang mengatakan bahwa jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Jadi jemaat Tuhan, orang-orang yang percaya Tuhan adalah mereka-mereka yang datang kepada Tuhan, diperoleh oleh Tuhan dengan darah anaknya sendiri, dengan darah Yesus. Oleh karena itu, kita akan berbicara tentang kuasa darah Yesus bagi orang-orang yang percaya. Ada 3 hal tentang kuasa darah Yesus. 1, darah Yesus berkuasa mengubah kehidupan kita. Darah Yesus berkuasa mengubah kehidupan kita. Kehidupan kita yang lama bisa berubah menjadi kehidupan yang baru. Di dalam Roma 3 ayat 23 berkata begini. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak terkecuali, semua telah berbuat dosa. Tetapi di dalam ayat 24 katakan, oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Penebusan inilah menentukan kita bisa terlepas dari yang namanya dosa dan segala konsekuensinya. Roma pasal 5 ayat 9 berkata begini. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Darah Yesus menyelamatkan kita, dan kita pasti, ini ada kepastian, akan diselamatkan dari murka Allah. Murka Allah sudah jelas bahwa manusia yang tidak percaya kepada Yesus, manusia yang berdosa, itu upahnya adalah maut. Artinya mati dalam arti kematian kekal di neraka selama-lamanya.
Bagaimana bisa terlepas dari kematian kekal di neraka? Itu hanya melalui satu cara, yaitu dibenarkan oleh darah Yesus. Darah Yesus yang membenarkan orang itu. Jadi darah Yesus adalah darah yang tertumpah di kayu salib. Siapa yang percaya kepada darah Yesus yang tertumpah di kayu salib, maka dia dapat penebusan dan diselamatkan dari murka Allah. Puji Tuhan. Di dalam Efesus 1 ayat 7 berkata begini. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Di dalam Yesus, oleh darah Yesus, kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Dosa kita diampuni oleh darah Yesus. Yesus mengampuni segala dosa kita. Kalau kita datang kepada Dia, kita minta ampun kepada Dia. Itulah sebabnya ketika Yesus mati di kayu salib, Dia mau supaya kita semua percaya kepada Yesus yang mati di kayu salib itu. Sehingga darah Yesus itulah membersihkan segala dosa-dosa kita. Dia mengubah kehidupan kita. Dia bisa mengubah cara hidup kita yang lama menjadi cara hidup yang baru. Itulah sebabnya Alkitab katakan di dalam Roma pasal 10 berkata begini. Ayatnya 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Di dalam hal ini, dua poin yang harus dikerjakan. Satu, mengaku dengan mulut, dan kedua, yaitu percaya dalam hati kita. Percaya dalam hati kita bahwa Allah telah membangkitkan Dia, yaitu Yesus, dari antara orang mati. Percaya dalam hati kita, tidak ada yang tahu, hanya kita dan Tuhan. Itulah sebabnya kalau kita percaya bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Sekarang kita ada di dalam suasana Paskah. Kita percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Kalau kita percaya Yesus sudah bangkit, berarti kita percaya Dia mati. Dia mati di mana? Dia mati di kayu salib. Dia mati di kayu salib, darahnya tertumpah. Kalau kita percaya kepada darahnya yang tertumpah itu, nah Dia mati, kemudian Dia bangkit, maka kita memenuhi unsur daripada ayat ini. Percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Maka kamu akan diselamatkan. Jadi kita diselamatkan karena kita percaya dalam hati bahwa Yesus sudah dibangkitkan dan kita mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan. Artinya kita undang, mari Yesus jadi Tuhan dalam hidupku, menjadi Tuhan dalam segala aspek hidupku. Puji Tuhan. Dari situlah kita berubah menjadi dari hidup lama, hidup yang tidak mengenal Yesus, hidup tidak percaya kepada Yesus, penuh dengan dosa. Kita diampuni oleh darah Yesus, maka kita memiliki hidup yang kekal. Sehingga 2 Korintus pasal 5 berkata begini. 2 Korintus 5 ayat 17 berkata begini. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Siapa yang ada di dalam Kristus, dialah adalah orang yang percaya bahwa dosa-dosanya sudah diampuni melalui kematian Yesus di kayu salib Kalvari. Inilah poin pertama, bahwa darah Yesus berkuasa untuk mengubah kehidupan kita. Darah Yesus mengubah hidup kita melalui kuasa firman Allah dan Roh Kudus. Dia melahirkan kita menjadi ciptaan baru, kita menjadi anak-anak Allah, kita menjadi milik Yesus. Sehingga kita bisa katakan, sekarang ku milik Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudara yang ada di rumah pada saat ini, saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini, kalau engkau belum percaya kepada darah Yesus, sementara firman Tuhan disampaikan, biarlah engkau ambil keputusan bahwa darah Yesus mengampuni segala dosa-dosamu. Dan engkau akan dirubah oleh kuasa darah Yesus menjadi hidup baru. Engkau menjadi ciptaan baru. Puji Tuhan. Yang kedua, bahwa darah Yesus berkuasa untuk melayakkan kita di hadapan Bapa.
Puji Tuhan. Kita buka Ibrani pasal 10, ayatnya yang ke-19. Berkata begini. Jadi, saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Jadi, ayat ini memberikan kepastian kepada kita bahwa oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian untuk masuk dalam ruang kudus, ke dalam ruang maha kudus, bahwa Allah menerima segala persembahan kita. Di dalam ayat 22 katakan, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Jadi kita mendapat akses langsung kepada Yesus. Kita mendapat akses langsung kepada Bapa. Kita mendapat akses kepada sorga. Bahwa kita bisa masuk dalam tempat kudus itu karena darah Yesus sudah mengubah hidup kita. Kalau engkau belum percaya kepada Yesus, tidak percaya bahwa darah Yesus mengampuni dosamu, engkau tidak layak berada di hadapan Bapa. Tetapi kalau engkau sudah percaya Yesus, darah Yesus sudah menyucikan engkau. Bahkan di sini dikatakan, hati nurani yang jahat sudah dirubah oleh darah Yesus menjadi hati nurani yang murni. Maka kita memiliki akses kepada Bapa. Kita boleh melayani Dia, kita boleh menyembah Dia, kita boleh meninggikan Dia. Alkitab katakan, kalau kita dilayakkan oleh Tuhan untuk bisa menyembah Dia, kita dapat menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Tanpa kita dibersihkan, dibasuh oleh darah Yesus, maka hidup kita tidak layak berada di hadapan Tuhan. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan, karena darah Yesus yang tertumpah di kayu salib itu sudah memberikan kita akses untuk kita tetap dapat menyembah kepada Tuhan, karena Dia yang melakukan segala-galanya. Di dalam Ibrani 9 ayatnya yang ke-13 dan 14 berkata begini. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan anak abu lembu muda menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Ayat ini menjamin bahwa supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup, maka darah Yesus menyucikan hati nurani kita. Darah Yesus sangat berperan untuk menyucikan hati nurani kita sehingga kita layak berhadapan, layak datang kepada Bapa, bahkan kita mendapat akses supaya dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Artinya, tanpa darah Yesus, maka kita tidak dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Jadi poin yang pertama tadi, bahwa darah Yesus berkuasa mengubah hidup kita dari hidup lama menjadi hidup baru. Kita menjadi anak Tuhan, kita menjadi milik Tuhan. Dan poin yang kedua, bahwa darah Yesus mengubah hidup kita. Kita boleh layak di hadapan Bapa, menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Kita dapat menyenangkan hati Tuhan. Yang ketiga yaitu darah Yesus memproteksi hidup kita. Darah Yesus memproteksi hidup kita. Kalau kita perhatikan di dalam Keluaran pasal 12, ayatnya yang ke-13 berkata begini. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada
kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Cerita ini adalah berbicara tentang perayaan Paskah yang pertama-tama. Jadi Allah sudah memerintahkan melalui Musa untuk bangsa Israel bahwa Allah menghendaki bahwa setiap rumah tangga untuk bisa mengambil namanya seekor domba, anak domba yang tidak bercacat. Kemudian itu disembeli di dalam baskom, darahnya ditampung, kemudian oleh hisop diambil, kemudian dioleskan kepada pintu setiap bangsa Israel. Orang-orang yang percaya kepada Allah. Nah, pada saat hari atau malam di mana Allah menjalani tanah Mesir dengan maksud untuk membunuh setiap anak sulung, manusia, hewan, dan sebagainya, maka apabila dia melihat rumah ada tanda darah di palang pintu, maka dia melewatinya. Artinya, tidak ada kematian di dalam rumah itu. Dengan demikian, rumah yang ada tanda darah, ada olesan darah, maka rumah itu mendapat proteksi dari Tuhan. Mendapat perlindungan dari Tuhan, sehingga anak sulungnya tidak akan mati. Ini berbicara tentang Israel rohani kita yang ada di akhir zaman ini. Kita juga mengalami proteksi dari Tuhan. Ketika kita percaya kepada Yesus, darahnya itu tadi sudah membersihkan hati nurani. Darah itu mengampuni dosa kita. Dia juga darah itu memproteksi kita. Kalau kita percaya bahwa darah Yesus itu ada teroles di pintu hati kita, maka keselamatan menjadi milik kita. Maut tidak bisa menaklukkan kita. Kenapa? Karena kita memiliki hidup yang kekal. Yesus berkata bahwa cara kematian tidak menentukan keselamatan. Kita mau meninggal karena penyakit, kita mau meninggal karena kecelakaan, kita mau meninggal karena usia tua, tidak akan mempengaruhi keselamatan kita. Karena kalau kita sudah percaya kepada Yesus, dijamin kita tidak akan memiliki kematian. Atau kalau kita mati, kita pasti bangkit dan memiliki hidup kekal bersama dengan Yesus. Itulah sebabnya pada saat ini kita bersyukur kita memiliki Yesus yang hidup. Yesus yang darahnya tertumpah di kayu salib untuk menebus dosa kita, mengubah hidup kita. Dan dialah yang dapat kita andalkan dalam hidup ini. Kalau kita mengalami perubahan, maka kita menikmati berkat Tuhan. Puji Tuhan, perubahan oleh karena darah Yesus. Dia sanggup membuat kita hidup baru. Dia mampu untuk membuat kita dapat akses kepada Allah Bapa. Dan kita juga mendapat proteksi dari Tuhan. Puji Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan itu baik dalam hidup kita. Dan Dia selalu memperhatikan keberadaan kita. Di dalam Keluaran ayat 12 ayat 27 berkata begini. Ayat 27. Maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir ketika ia menulahi orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Kalau kita mengalami perlindungan dari Tuhan, mengalami pertolongan dari Tuhan, maka sangat wajar kita datang menyembah Tuhan, sujud menyembah, tinggikan nama Tuhan. Itulah sebabnya Allah mau kita dengan rendah hati, merendahkan diri di bawah kaki Tuhan. Kita berdoa, selama kita sekarang berada stay at home. Apa yang harus kita lakukan? Perbanyak duduk di bawah kaki Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Pakai waktu-waktu yang ada untuk kita belajar daripada firman Tuhan. Untuk membangkitkan iman kita. Percaya bahwa Yesus beserta dengan kita. Yesus yang sudah bangkit, Dia juga sudah menang. Kemenangan ini menjamin kemenangan kita. Yesus beroleh kekuatan baru karena ada Bapa. Kita beroleh kekuatan baru karena ada Yesus berikan kekuatan. Terima kasih, Tuhan berkati kita semua. Haleluya. Sekali Yesus, tetap Yesus.